Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Sapitra Kartawinata, NPME 1I020049. Di sini saya akan menjelaskan ekologi laut tropis pandan laut. Pandan laut atau Pandanus tectorius bukan sekedar tanaman hias di pinggir pantai. Tanaman yang berdaun hijau abadi atau evergreen ini juga bertugas sebagai penjaga pantai, seperti tanaman mangrove. Pandan laut berfungsi sebagai pemecah ombak, pencegah erosi dan abrasi. Pandan laut berasal dari Australia Timur dan Kepulauan Pasifik, sehingga banyak ditemukan di pantai-pantai daerah tropika, termasuk di Bengkulu Tengah. Tanaman ini termasuk famili Pendaceae. Ini beradaptasi dengan baik di daerah pesisir dengan cahaya matahari penuh. Pandan laut bertugas mengurangi risiko bencana alam yang sering terjadi di daerah pesisir, seperti bencana erosi, abrasi, dan tsunami. Pandan laut memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Kerajaan atau Kingdom Plantae, Taxon Angiospermae, Taxon Monocotyledon, Ordo Pandanales, famili Pandanaceae, genus Pandanus, spesies P. odorifer. Pohon ini atau perdu yang tumbuh tegak selalu hijau, tinggi hingga 15 meter, banyak bercabang-cabang hingga tampak seperti wadah lilin, bercabangan dikotomus atau bercabang dua, trikotomus atau tak beraturan. Akar tunjang banyak dan tebal muncul dari batang bagian bawah. Batang yang terbuka biasanya coklat keabu-abuan, pucat atau kusam, dengan cincin-cincin luka bekas melekat daun. Tengah-tengah batangnya berongga. Daunnya berbentuk serupa pedang, 1-2 meter kali 4-7 cm. Berkumpul rapat di ujung ranting dalam 3 baris yang tersusun spiral. Daun-daun yang tua dan agak tua dengan ujung kurang lebih hingga sepertiga bagian, yang tertekuk dan menjuntai ke bawah, memberikan tampilan yang khas kepada pandan. Hal inilah yang dapat menghambat erosi karena akarnya dan menghambat air jika terjadi tsunami. Selain berguna sebagai penghambat erosi dan mencegah air laut, pandan laut juga memberikan dampak herbal atau bisa menyembuhkan sebagai obat. Di berbagai daerah, pohon pandan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Di Kepulauan Maladewa, contohnya, buahnya digunakan sebagai sumber pangan di masa pancaklik untuk dijadikan bahan pembuat kue. Di India dan Bangladesh, daun pandan ini digunakan sebagai bahan obat bagi penyakit cacar, lepra, sifilis, kencing manis, dan kudis. Di banyak negara Asia, daunnya juga dianyam sebagai tikar yang mampu digunakan dalam jangka cukup panjang. Di Fiji, daun pandan digunakan untuk campuran teh untuk merawat diare. Bagian akar pandan ini juga dapat ditumbuk untuk mengobati infeksi pada kulit. Di pantai Samas, pandan ini digunakan untuk menyelamatkan penyu laut melalui perbaikan habitatnya. Di dalam 100 gram buah pandan laut kering, terdapat beberapa kandungan gizi, antara lain ada protein, vitamin C, serat, mineral besi, dan mineral kalsium. Pandan laut ekstrak daunnya mengandung kelompok senyawa fitokimia, yaitu glikosida, karbohidrat, fitosterol, saponin, fenolik, terpenoid, dan lain-lain. Namun, dari beberapa banyak manfaat dari pandan laut, ada juga efek samping yang ditimbulkan. Yang pertama adalah tidak dianjurkan pada wanita hamil atau menyusui karena akan mengganggu janin dan kondisi medis bayi. Kemudian, orang memiliki kecenderungan atau sensitivitas alergi, konsumsi buah pandan laut dapat mengakibatkan reaksi seperti ruam, gatal-gatal, tanda merah, dan mual.
Lalu untuk konsumsi buah bersamaan dengan obat dapat mengganggu efektivitas pengobatan, mengingat beberapa reaksi kimia dapat mengurangi manfaat dari obat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.